Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel KCS2. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu tidak sendirian, karena di KCS2, kumpulan cerita horor Indonesia, semua kisah yang kamu dengar berasal dari kejadian nyata dan pengalaman mistis. Kalau kamu berani lanjut, tekan like, subscribe channel ini, dan dengarkan ceritanya sampai selesai. Selain kejadian yang dialami Agus terkait penampakan sosok wanita yang menyerupai kekasihnya pada part sebelumnya, serta seorang pria dari luar kota yang datang dengan niat melamar namun justru hanya menemukan kebun kosong, ternyata kejadian serupa kembali terulang. Seorang pria lain, juga berasal dari luar kota, datang ke tempat yang sama dengan membawa seserahan untuk melamar. Namun apa yang ia temukan tidak berbeda dengan pria sebelumnya. Rumah yang dituju tidak pernah ada, hanya kebun kosong yang sunyi. Yang lebih aneh, pria tersebut mengaku sudah pernah datang ke lokasi itu hingga 3 kali. Informasi ini saya dapatkan langsung dari adik saya. Menuju ke part berikutnya. Tak lama setelah kejadian yang saya alami bersama Teddy, saat melihat sosok anak kecil yang menangis di bawah lorong rel kereta api, sebuah peristiwa tragis kembali terjadi. Entah kebetulan atau memang sudah menjadi pertanda, kurang dari 1 minggu setelah penampakan tersebut, kecelakaan kembali terjadi di sekitar rel itu. Korban adalah seorang nenek pencari kayu. Menurut warga yang menyaksikan, kondisi korban sangat mengenaskan, seperti dimutilasi akibat tertabrak kereta api. Lokasi kecelakaan itu pun tidak jauh dari tempat saya dan Teddy melihat penampakan anak kecil tersebut. Hal yang paling mengerikan, salah satu tangan korban dinyatakan hilang. Keluarga dan warga sempat mencarinya namun tidak ditemukan. Hingga beberapa hari kemudian, tangan tersebut akhirnya ditemukan oleh saudara saya sendiri. Kisah ini akan saya ceritakan di part selanjutnya. Awalnya saya sulit mempercayai semua kejadian itu. Namun ucapan Pak Roni yang mengatakan bahwa semua ini saling berkaitan ternyata dibenarkan oleh Randi, teman adik saya. Randi mengatakan bahwa di daerah itu, jika seseorang melihat sosok anak kecil menangis di sekitar rel kereta api, maka tak lama setelahnya pasti akan terjadi kecelakaan. Pak Roni sendiri dikenal jarang menceritakan kejadian-kejadian tersebut. Sebagai ketua RT, kemungkinan besar beliau tidak ingin membuat warga semakin takut. Berbeda dengan ayah Randi, yang justru banyak menceritakan berbagai kejadian tak masuk akal yang terjadi di sekitar rel tersebut. Menurut penuturan beliau, di sepanjang jalan setelah lorong rel yang pernah saya foto, konon sering muncul pasar tiban gaib, sebuah pasar dadakan yang seolah hidup di malam hari. Sebenarnya masih banyak kisah nyata yang dialami warga sekitar, mulai dari rumah satu-satunya di dekat rel, pasar tiban hantu, nenek pencari kayu, penampakan korban kecelakaan seperti yang saya alami, hingga sosok wanita yang menyerupai kekasih Agus. Semua kisah itu akan saya ceritakan secara bertahap. Saya juga mendengar langsung dari Randi bahwa rumah tersebut sering diteror oleh makhluk gaib penunggu rel kereta api. Teror yang terjadi berulang kali akhirnya membuat penghuninya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Rumah tersebut milik Pak Karso, istrinya Du Indah, dan seorang anak mereka yang masih kecil. Rumah itu menjadi saksi bisu berbagai kejadian kelam, mulai dari kasus pemerkosaan, pembunuhan yang jasadnya ditemukan tinggal kerangka, hingga kecelakaan kereta api. Pak Karso sendiri sering mendengar suara orang meminta tolong di sekitar rumahnya, suara ketukan di pintu belakang, jeritan wanita, hingga raungan seorang pria. Menurut pengakuannya, setiap kali ia mendengar atau melihat sosok anak kecil menangis, selalu saja ada korban kecelakaan setelahnya. Salah satu pengalaman paling mengerikan dialami oleh Bu Indah. Selama 3 hari berturut-turut ia dihantui oleh penampakan seorang wanita dengan wajah remuk dan berdarah. Anak mereka juga sering mengalami kejadian aneh, bermain sendiri seolah ada teman lain, serta menangis setiap malam seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Karena Pak Karso bekerja sebagai petugas keamanan pabrik dan sering bertugas malam, Bu Indah terpaksa tinggal sendirian bersama anaknya. Hal itulah yang membuatnya tidak lagi sanggup bertahan. Hingga suatu malam, terdengar suara ketukan dari luar pintu. Tok, tok, tok. Karena hanya bersama anaknya, Bu Indah tidak berani membuka pintu. Namun suara itu terus terdengar, disusul suara minta tolong yang terdengar sangat memelas. "Mbak, tolongin saya mbak." Dengan perasaan cemas, Bu Indah membuka tirai jendela pintu depan, namun tak seorang pun terlihat. Beberapa saat kemudian suara minta tolong itu kembali terdengar, kali ini dari arah belakang rumah, tepat di sekitar rel kereta api. Didorong rasa penasaran, Bu Indah mengintip melalui lubang kecil di pintu belakang. Itulah saat ia melihat sosok wanita dengan wajah berdarah, sosok yang sama seperti yang pernah dilihat Agus. Yang paling menakutkan, sosok itu seolah sadar bahwa dirinya sedang diperhatikan.
Tak lama kemudian terdengar suara tawa cekikikan yang menggema di tengah malam. Warga meyakini bahwa penampakan tersebut bukan berasal dari korban kecelakaan kereta api, melainkan dari korban pembunuhan sadis, seorang wanita yang wajahnya disilet-silet dan jasadnya ditemukan di kebun kosong di sekitar rel tersebut. Sejak kejadian teror terakhir itu, Pak Karso memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Saat saya mengalami penampakan bersama Teddy, Pak Karso sebenarnya masih tinggal di sana. Kini saya mengerti mengapa saat itu ia tampak takut untuk menolong. Penjelasan ayah Randi semakin membuka alasan mengapa lokasi tersebut dibiarkan gelap. Warga pernah bergotong royong memasang lampu penerangan, namun lampu-lampu itu selalu mati tak lama setelah dipasang. Hal itu terjadi berulang kali, hingga akhirnya warga memilih membiarkan tempat itu tetap gelap dan tak terawat. Di sanalah, di jalan lurus setelah lorong rel itu, muncul kisah tentang pasar Tiban hantu, kisah yang akan membawa teror yang jauh lebih mengerikan.